buat Balikpapan sejauh ini. Saat lagi akan segera dilakukan kick off babak kedua oleh wasit Armando Pribadi. Dan baru saja kita dengarkan dilaksanakannya kick off babak kedua, Persija Jakarta 3 dan Persiba Balikpapan 0. Dan kita saksikan Farudin Mustafic sebagai penyeimbang, kali ini sebagai supplier bola kepada Aliudin, walaupun tembakannya diblok tadi. Ramdhani Lestaluhu, pergerakan yang cukup baik. Kembali Farudin Mustafic. Ismet Sofyan. Agus Indra, pengambilan bola yang begitu baik dan umpan. Sebetulnya terobosan yang sangat baik, walaupun Serge Malio tampaknya telah berada dalam posisi offside. Iya, kembali di menit-menit awal Persija mencoba mendikte permainan lawannya dengan memberikan tekanan dari menit awal sehingga tidak memberikan kesempatan bagi tim lawan Persiba Balikpapan untuk mengembangkan permainannya. Nio Dadic, Edi Gunawan. Kurang cermat penampilan Edi Gunawan, dapat direbut tadi oleh Serge Malio walaupun akhirnya dilanggar. Julio Lopez, Edi Gunawan, terjatuh kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Serge Emali, main asal Kamerun yang pernah meraih 2 kali gelar juara Piala Indonesia bersama Arema Malang. Robertinho Puliara, Ferry Aryawan yang berhasil untuk melewati Ismet Sofyan. Kembali kerjasama antara Robertinho dan juga Ferry Aryawan dengan sebuah crossing. Papatore tadi menghalau bola. Masih Hendro Siswanto dengan penguasaan bola di dalam kotak penalti. Tembakan langsung dan crossing dikirimkan. Tandukan dari Sultan Sama masih belum mengarah ke gawang. Masih kembali berada dalam penguasaan Ferry Aryawan. Edi Gunawan bersiap untuk memberikan sebuah crossing. Ferry Aryawan. Robertinho. Sultan Sama. Edi Gunawan kembali. Masih mencari ruang, kembalikan pada Sultan Sama, mengurung Persiba Balikpapan. 1-2 yang tidak berjalan antara Ferry Aryawan dan juga Julio Lopez tadi mengakhiri serangkaian tekanan yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Iya, rapatnya pertahanan Persija Jakarta membuat kesulitan barisan depan dari Persiba Balikpapan mencari celah bahkan untuk menerobos pertahanan tersebut, yang mana kedisiplinan di menit-menit awal ini cukup baik dilakukan oleh Banda dan kawan-kawan. Pelanggaran apakah bola memang telah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan? Johan Yoga Utama bersiap untuk turun sebagai pemain pengganti. Apakah akan mengganti posisi yang ditempati oleh Sultan Sama, ataukah justru diturunkan sebagai pelapis dari Sultan Sama di lini depan? Bang Pamungkas begitu jauh sampai lini tengah. Ismet Sofyan kirimkan bola jauh ke depan. Ada Muhammadan dengan sebuah clearance. Dan Johan Yoga bersiap untuk menjadi pemain pengganti menggantikan Julio Lopez. Sangat mengejutkan tentunya. Salah satu pemain yang selama ini amat sangat diandalkan, Julio Lopez. Pemain yang juga cukup produktif, 14 gol, menambah torehan 72 sepanjang karirnya di kompetisi strata atas di Indonesia. Harus keluar lapangan dan digantikan oleh pemain muda Johan Yoga Utama. Ya, mencoba memberikan tekanan dengan tertinggal 3-0, saya pikir sebuah upaya yang dilakukan oleh kubu Persiba Balikpapan dengan menambah 1 orang penggedornya di lini depan, memasukkan Johan Yoga, berharap agar minimal bisa menciptakan gol guna memperkecil ketertinggalan. Kembali memainkan tempo pemain-pemain Persija Jakarta.
memancing para pemain Persiba Balikpapan untuk lebih melakukan tekanan dan memasuki wilayah pertahanan dari Persija Jakarta, membuka ruang tentunya. Ya. Yang perlu dilakukan oleh kubu Persija menurut pengamatan kami dari babak pertama, ketika mereka berupaya turun di pertahanan, dia harus melakukan pressing terhadap pemain Persija. Serce Aliudin cukup baik tadi dihalau oleh Mio Dadic. Ini Edi Gunawan, Ferry Aryawan pada Robertinho. Kembali recovery dilakukan oleh Robertinho, langsung bola ke depan kepada Sultan Sama dengan ruang gerak, mencari rekannya, berusaha untuk melewati Leo Saputra, sebuah back heel tidak menjangkau rekannya dari Sultan Sama tadi. Ini kesempatan sebuah counter attack Agus Indra. Masih Agus Indra dengan beberapa pilihan, melebar pada Serce Maliu. Serce Maliu berusaha untuk melewati Muhammad Dan, tidak berhasil. Edi Gunawan kini yang melakukan recovery bagi Persiba Balikpapan. Clearance cukup baik tadi. Ferry Aryawan juga dengan gerakan yang cukup baik sebelum akhirnya ditutup dengan sebuah pelanggaran oleh Tore. Ya, mulai agresif dan merubah cara pertahanan mereka ketika Persija mulai menguasai bola. Pemain-pemain Persiba sudah mulai melakukan pressing. Kira sebuah langkah yang cukup baik. Muhammad Sobran, crossingnya tidak menjangkau rekannya, atau Sultan Sama melepaskan crossing tadi. Operasi sedikit ke kanan kini Sultan Sama. Jadi di awalnya dimainkan sebagai seorang striker. Dan masih kita saksikan antusiasme dari Jakmania. Ya. Dan jika tidak ketinggalan, ingin kami umumkan bahwa saat ini Balistik yang merupakan pendukung dari tim Persiba Balikpapan melakukan nonton bareng di Gunung Sahari. Agus Indra melebar. Ramdhani Lestaluhu meneruskan bola kepada Farudin Mustafic. Farudin berusaha untuk melewati Mio Dadic tadi, pemain asal Balkan. Sama-sama berasal dari Zirah Balkan tentunya. Muhammad Sobran, Sultan Sama, Robertinho Puliara, Hendro Siswanto, Ferry Aryawan, tembakan langsung dan menerpa tiang gawang. Penampilan dari Ferry Aryawan yang begitu merepotkan. Masih kembali dalam penguasaan Persiba Balikpapan. Crossing akhirnya dihalau oleh Tore tadi. Belum berakhir tekanan dan tembakan kaki kiri yang akhirnya tidak begitu bertenaga tadi, mengakhiri tekanan yang dilakukan oleh tim Persiba Balikpapan. Iya, sebuah tendangan yang cukup baik dilakukan oleh Ferry Aryawan dengan tendangan half volley menerpa tiang kanan penjaga gawang M. Yasir. Belum menemui keberuntungan, bola yang tadinya menerpa mister gawang tiang gawang kanan tetap keluar dan belum out, dan bola crossing yang dilakukan oleh Sobran juga tidak bisa maksimal menghasilkan gol untuk Persiba Balikpapan. Namun perubahan gaya main atau cara mereka melakukan pressing dan menyerang saya pikir sebuah ancaman bagi kubu Persija. Mustafic, kini Ismet Sofyan kembali dengan kecepatan dan kemampuan crossingnya. Tandukan dari Agus Indra masih belum on target atau mengancam gawang dari Made Wirawan. Menarik, kedua tim mulai bermain cukup terbuka, bahkan saat silih berganti melakukan tekanan. Yon Yoga kini pemain yang baru masuk menjadi pemain pengganti babak kedua. Muhammad Sobran, entah siapa yang diincar oleh Muhammad Sobran. Buat crossing yang kurang baik tadi. Dan akankah Talauhu Abdul Musafri masuk sebagai pemain pengganti? Tentunya pemain yang sejak musim lalu selalu membela Persiba Balikpapan.
keunggulan 3-0 diraih oleh Persija Jakarta melalui 1 gol yang dicetak oleh Aliuddin dan 2 gol oleh pemain asal Kamerun yang bergabung di putaran kedua yaitu Serge Emali, Farudin Mustafic, Bambang Pamungkas, Serge Emali, Tore kepada Abanda, tandemnya di lini belakang. Bola diagonal dikirimkan oleh Abanda kepada Aliuddin, buang saja oleh Muhammadan. Papa Abdu Tore, back pass Mustafic. Itu menguasai pertandingan, penguasaan bola sejauh ini Persija Jakarta kembali dengan possession football yang mereka peragakan, kombinasi dari lini belakang dan lini tengah. Serangkaian passing yang diperagakan oleh pemain-pemain Persija Jakarta untuk menjaga possession bola, tidak menjangkau rekannya. Umpan dari Mustafic tadi, Hendro Siswanto, Robertinho, umpan terobosan yang sebetulnya amat sangat baik walaupun tidak menjangkau Ferry Aryawan tadi, namun Johan Yoga Utama dengan eksekusi kaki kiri yang masih belum tepat sasaran. Iya, sedikit kesalahan tadi dari Ismet Sofyan yang mencoba mendribble dan dicuri oleh Yoga Utama. Syutingnya belum menemui sasaran, namun ini sebuah tekanan yang diberikan oleh kubu Persiba Balikpapan. Walaupun mereka sudah tertinggal 3-0, namun semangat juang mereka tetap optimal, bahkan merepotkan barisan pertahanan Persija. Hendro Siswanto, kesempatan Persiba Balikpapan counter attack. Ferry Aryawan selalu menebar ancaman pemain muda ini, dilanggar oleh Ismet Sofyan. Saat ini Ferry Aryawan bersama Muhammad Fakhrudin merupakan gelandang lokal paling produktif Jarum Indonesia Super League. Torehan 7 gol bagi Ferry Aryawan. Edi Gunawan bersiap untuk segera melakukan eksekusi tendangan bebas. Crossing dilepaskan Edi Gunawan, halau oleh Abanda. Recovery pemain-pemain Persiba Balikpapan, Hendro Siswanto, Muhammad Sobran. Sangat baik kombinasi dengan Sultan Sama. Masih Sobran berusaha untuk melewati Herman Abanda, namun akhirnya gagal. Ya, terlambat saya kira Sobran dalam upaya melakukan crossing. Kalau saja pada saat mereka melakukan 1-2 kemudian Sobran langsung melakukan crossing, mungkin akan lain ceritanya. Oh, sebuah resiko yang diambil oleh M. Yasir untuk melakukan tendangan gawang pendek kepada Papa Abdu Tore, walaupun sudah ada Johan Yoga yang bersiap untuk melakukan pressing tadi, walaupun akhirnya keluar dari tekanan pemain Persija Jakarta. Ismet Sofyan, Serge Emali, masih Serge, dihalau oleh Muhammadan dan diputuskan bahwa bola meninggalkan lapangan dengan sentuhan terakhir pada Serge Emali. Tadic begitu kokoh, pemain dengan musim keduanya bersama Persiba Balikpapan.
Robertinho Puliara. Sultan Sama dengan ruang gerak di lini tengah melebar kepada Muhammad Sobran. Crossing dari Sobran, Sultan Sama dengan tendangan. Gunting volley, sayangnya tidak mencapai target tadi. Iya, sebuah kerjasama yang cukup baik antara Sultan Sama dengan M. Sobran melakukan tendangan bicycle kick, namun belum menemui hasil. Sebuah percobaan yang cukup baik tentunya. Kita saksikan tadi Julio Lopez yang harus puas kembali ke bench setelah digantikan dengan Johan Yoga Utama. Serge Maliu, tidak jelas siapa yang ingin diumpannya tadi. Johan Yoga, kembali kami sampaikan Johan Yoga masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Julio Lopez yang memang untuk pertama kalinya di musim ini keluar untuk digantikan. Karena Julio Lopez musim ini hanya absen di 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Edi Gunawan, masih Edi Gunawan memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi walaupun usahanya untuk memberikan umpan pada Sultan Sama tadi dibaca oleh Ismet Sofyan. Ya, sebuah pergerakan yang baik dari Edi Gunawan, namun kecerdikan Edi Gunawan dapat diantisipasi oleh bek nasional kita Ismet Sofyan. Kembali melebar, di sana sudah ada Ferry Aryawan, pergerakan mobilitas yang cukup tinggi dilihatkan oleh pemain ini. Hampir saja bola mengarah kepada Johan Yoga Utama. Ya, sebetulnya kesempatan area bagi Robertinho Puliara tadi, andai saja ia dikirimkan umpan oleh Ferry Aryawan, karena tidak lagi pemain belakang Persija yang mendekat dan juga mengawal pergerakan Robertinho Puliara yang datang dari sisi kedua. Saksikan aksi dari kedua pelatih yaitu Haryadi dan juga Benny Dulu di kejauhan. Ramdhani Lestaluhu, tembakan langsung ambisi dari pemain muda ini untuk memberikan kontribusi mencetak gol. Kita saksikan sedikit meminta maaf tadi Ramdhani. Ya, kembali Ramdhani untuk kedua kalinya melakukan syuting dari jarak jauh. Usianya yang masih 19 tahun, pemain remaja Ramdhani Lestaluhu memang belum menciptakan gol bagi Persija musim ini. Agus Indra terjatuh dan merupakan pelanggaran. Edi Gunawan, kerjasama yang baik antara Ferry Aryawan dan juga Hendro Siswanto, dan umpan yang sangat baik dikirimkan oleh Hendro Siswanto kepada Muhammad Sobran. Tendangan kaki kirinya dapat diblok tadi oleh Ramdhani Lestaluhu. Masih penguasaan bola dan tekanan oleh pemain Persiba, dan umpan chip dari Robertinho Puliara tidak menjangkau Hendro Siswanto tadi, walaupun merupakan sebuah ide yang sangat menarik dan sangat baik. Ya, bagus sekali betul bagaimana visi dari seorang Robertinho Puliara dalam mengirimkan sebuah umpan terupas chip. Namun Hendro tadi agak ragu untuk segera melakukan intercept karena lebih dulu dibayang-bayangi dan juga diganggu oleh Abanda Herman. Dengan keluarnya Julio Lopez, praktis Robertinho mendapatkan ataupun juga mengemban peran ganda sebagai mengatur serangan sekaligus juga sebagai distributor untuk lini depan. Agus Indra, Bambang Pamungkas, kembalikan pada Agus Indra. Kejauhan sudah bersiap TA Musafri untuk turun menjadi pemain pengganti.
mantan pemain Persiba Balikpapan yang masih menjadi bagian dari tim Persiba sampai musim lalu. Di antara 40 gol yang telah ia lesakan kompetisi strata atas Liga Indonesia, mayoritas diciptakan bagi Persiba Balikpapan. Ini diambang untuk segera membela tim Persija Jakarta melawan bekas klubnya yang cukup membesarkan namanya. Iya, tentu saja sangat berkesan bagi Musafri bermain melawan Persiba Balikpapan yang membuatnya justru menjadi incaran bagi klub-klub besar dan akhirnya berlabuh ke Persija lewat torehan 17 golnya di Liga Indonesia dan juga 1 di Copa Indonesia pada musim lalu bagi Persiba Balikpapan. Gunawan dan Hendro Siswanto. Dadic masih memperagakan umpan-umpan dari kaki ke kaki Persiba Balikpapan. Dua skema permainan yang sebenarnya mirip yang diperagakan oleh kedua tim. Ya, saya melihat penurunan motivasi memang sangat terlihat di Persiba Balikpapan. Terlepas apakah ini dipengaruhi oleh mundurnya pelatih dan Lukito secara mendadak pada Kamis lalu atau memang mental bertanding tandang yang kurang positif dari kubu Persiba membuat pertandingan sore hari ini menjadi seperti anti klimaks bagi anak Balikpapan. Dan inilah sebuah momen tentunya yang ditunggu oleh Tea Musafri menggantikan Serge Malio yang memang tampil cukup brilian pada sore hari ini dengan mencetak 2 gol. Inilah merupakan salah satu dari gol yang diciptakan oleh Serge Malio. Akhirnya ditarik keluar untuk digantikan mantan pemain Persiba Balikpapan, Tea Musafri. Ferry Aryawan, masih Ferry Aryawan. Kerjasama dengan Sultan Sama, crossing dilepaskan oleh Sultan Sama, begitu jauh bisa dijangkau oleh rekannya. Sentuhan pertama bagi Tea Musafri. Farudin Mustafiz, Ismet Sofyan pada Alauhu Abdul Musafri, bisa untuk melewati mantan rekannya yaitu Edi Gunawan. Kita saksikan tidak berhasil untuk cerdik Edi Gunawan tadi untuk menjaga penguasaan bola. Ya, Musafri tampaknya masih mencoba untuk melakukan adaptasi permainan. Dari Aryawan kita saksikan dengan mobilitas yang begitu tinggi pemain muda ini. Umpan kita saksikan terlepas tadi. Edi Gunawan, Muhammad Sobran. Dan memang penampilan dari Persiba yang begitu positif dan ofensif sudah terlihat sebagai tim yang tertinggal 0-3. Ali Yudin akan memanfaatkan kecepatannya melawan Mio Dadic. Masih Ali Yudin, ruang gerak kelincahannya, umpan pada Tea Musafri. Bambang Pamungkas tampaknya terlampau banyak. Kombinasi operan yang diperagakan oleh pemain-pemain Persija, walaupun akhirnya mendapatkan keuntungan melalui pelanggaran terhadap Bambang Pamungkas. Kembali kita saksikan. Ya, saya kira keputusan Bambang untuk mendelay bola membuat inisiatif Mio Dadic langsung untuk melakukan pelanggaran. Dan ini kembali kesempatan bagi Persija Jakarta tentu saja untuk bisa menambah keunggulan. Dan saat bersamaan terjadi pergantian pemain, Aang Suparman masuk menggantikan M. Sobran. Akankah ini menjadi gol tambahan bagi Persija Jakarta? Sekedar catatan, dari 22 gol yang terjadi di gawang Persiba Balikpapan, 18 diantaranya adalah terjadi di kandang lawan. Sebuah rekor yang memang menunjukkan bahwa bagaimana Persiba Balikpapan lebih andal atau juga lebih sakti jika bermain di kandang sendiri, di mana mereka hanya 1 kali kalah, 12 kali menang dan 4 kali seri. Sementara di kandang lawan 2 kali menang, 4 kali seri dan 7 kali kalah.
Abang Pamungkas bersiap, tembakan mendatar. Kali ini masih bisa diselamatkan oleh Made Wirawan. Walaupun kita saksikan tadi kecerdikan dari Bambang untuk tidak melop bola, namun justru memberikan sebuah tendangan keras mendatar. Sedikit mengejutkan Muhammad ataupun Made Wirawan. Dan sangat jarang kita melihat Bambang tersenyum. Dan pada pertandingan kali ini kita lihat meski ia gagal menceploskan bola tapi masih bisa tertawa. Tampak agak sedikit fresh Bambang pada pertandingan sore hari ini. Crossing dari Ismet Sofyan, Made Wirawan menghalau bola. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Persija walaupun umpan dari Leo Saputra tadi menjangkau rekan-rekannya. Kita lihat ada beberapa pemain yang sudah bersiap-siap. Firman Utina, Erik Setiawan, Leo, dan juga ada Salim Ali Idrus. Diketahui oleh pemirsa bahwa setelah menghadapi Persija Jakarta, maka Persiba Balikpapan juga akan bertandang ke Sumatera untuk menghadapi PSPS Pekanbaru, kemudian Persib Bandung dan juga Sriwijaya FC. Sebuah tur yang sangat berat tentu saja bagi Persiba Balikpapan di sisa pertandingan mereka musim ini. Pelanggaran oleh Johan Yoga Utama menarik kaos dari Papa Abdi Tore tadi. Memang telah melalui 11 partai tanpa mencetak gol Bambang Pamungkas yang merupakan keringan terlama bagi pemain ini sepanjang karirnya. Umpan kepada Aliudin dan Ismet Sofyan. Kembali Aliudin. Kecepatan pemain yang satu ini kita saksikan. Itu merepotkan ini pertahanan dari Persiba Balikpapan. Ya, dan kemenangan ini kalau memang betul-betul terjadi bagi Persija maka menjadi kemenangan pertama di Jarum Indonesia Super League dari 7 pertandingan terakhir mereka, di mana 6 sebelumnya selalu tidak pernah menang. Itulah menyebabkan Persija kemudian tertatih-tatih, tersiok-siok di papan bawah atau juga di papan tengah sejauh ini. Tio Puliara, gerakan yang cukup lincah dan umpan menjurus kepada Johan Yoga Utama, sayangnya telah berada dalam posisi offside. Ya, jelas sekali memang Johan Yoga tadi agak sedikit matok di ini depan dan tampaknya bersiap-siap Firman Utina. Utina yang memang juga identik sebagai pemain andalan dari Beni Dolo, yang hampir selalu mengikuti kemanapun karir Beni Dolo. Ya, persis. Persita Tangerang, Arema Malang, dan kini Persija Jakarta. Bersiap tampaknya tadi. Bambang Pamungkas, Aliudin, kombinasi antara dua pemain, tembakan langsung dari Bambang yang bertenaga dan terarah. Hanya sayang menerpa kaki dari pemain belakang dari Persiba Balikpapan tadi. Ya, baik sekali sebagaimana tadi sebuah umpan wall pass 1-2 dan kombinasi yang cantik antara Bambang dan juga Aliudin. Dan kali ini tampaknya Bambang ingin mencetak gol, Arya. Dan akhirnya Firman Utina masuk sebagai pemain pengganti untuk menggantikan peran dari Agus Indra. Ya, di satu sisi Persiba justru mengendurkan kekuatannya dengan menarik keluar Jelo atau Gio Lopez, sementara Persija justru memasukkan amunisi yang lebih andal, Firman Utina, dengan menggantikan Agus Indra. Nomor punggung 8+7 karena musim ini tidak lagi bisa mengambil nomor 15 yang telah dimiliki oleh Aliudin. Ya. Mana Firman Utina juga identik dengan nomor 15, kita saksikan tadi. Armani Lestaluhu terjatuh. Memang suka tidak suka, percaya tidak percaya, nomor menjadi sesuatu yang penting bagi seorang pemain, Arya. Dulu Ponari Astaman ketika datang ke Persija Jakarta juga meminta nomor 11 kepada Agus Indra, dan terjadilah kompromi, dan itu juga tampaknya yang kali ini terjadi. Namun
Alidin tampaknya tidak memberikan nomor itu kepada seorang Firman Utina, sehingga Firman harus memberikan nomor kombinasi. Umpan terobosan dan tembakan langsung, masih belum menemui sasaran tadi dari Thea Musafri. Dan kembali kepada perbincangan mengenai nomor, memang Firman Utina hadir di kubu Persija saat kompetisi tengah berjalan, Betul. yaitu di putaran kedua, sehingga tidak mungkin bagi Aliudin untuk mengganti nomornya. Dan itu Memang nomor betul. hanya bisa diperbolehkan untuk berganti di awal Iya. musim kompetisi. Dan itu yang terjadi bagi Ponario, meminta pada Agustin dari saat dia baru masuk ke Persija. Ketika itu, dan tentu saja saat ini Ponario sudah berganti kostum kembali ke Sriwijaya FC. Juga dengan nomor 11 tentunya. Identik dengan idolanya oleh Bima Sakti. Betul. Dan terobosan Musafri dengan crossingnya dihalau tadi oleh Aang Suparman. Ambil pendek kepada Firman Utina. Baik umpan Firman pada Ramdhani Lestalu. Mustafic. Ismet Sofyan kembali pada Farudin Mustafic. Berusaha menciptakan ruang gerak Mustafic. Tidak berhasil, dibuang oleh Anam Syarul. Recovery pemain-pemain Persija, Firman Utina. Kerjasama antara Mustafic dan juga Firman, kombinasi yang cukup menarik di lini tengah diperagakan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Dan Dani Lestalu cukup baik penguasaan bola. Oh, ternyata telah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Tentak kram tampaknya Hendro Siswanto. Iya. Dan aba-aba dari Armando pribadi untuk ataupun kepada petugas medis untuk datang dan membantu Hendro Siswanto. Itu setia kembali kita saksikan pendukung dari Persija Jakarta yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno, kini dengan sebuah peragaan kegembiraan tentunya, dengan keunggulan 3-0 atas Persiba Balikpapan, dan harapan yang begitu besar untuk melihat Persija Jakarta kembali setidaknya ke posisi papan atas klasemen dari Jarum Indonesia Super League. Iya, hal ini penting bagi Persija karena jika pada pertandingan hari ini mereka tidak menang, mereka akan disalip oleh tim-tim lain yang berada di bawah mereka seperti Persijap dan Persebaya Surabaya yang hanya berselisih 1 poin. Aliudin dengan berbagai pilihan, kita lihat begitu banyak pemain Persija, walaupun akhirnya memutuskan untuk menembak langsung Aliudin tadi yang diblok. Robertinho Puliara kita saksikan dengan umpan yang begitu baik, kita saksikan dihalangi walaupun tadi Sultan Sama, walaupun bukan merupakan sebuah pelanggaran oleh Herman Abanda. Farudin Mustafic, Firman Utina, kembali Firman Utina. Oh, cukup baik Mio tadi telah membaca umpan yang dilepaskan oleh Firman tadi. Dari lini tengah kembali Anam Syarul kepada Robertinho Puliara. Sultan Sama kerjasama dengan Robertinho Puliara dengan ruang gerak di dalam kotak penalti kembali. Robertinho Puliara begitu taktis dan cukup cermat tadi Herman Abanda untuk merebut bola dari kaki Robertinho Puliara. Kini kesempatan justru dimiliki oleh Persija Jakarta. Beberapa pemain sudah memberikan aba-aba untuk bisa menerima bola. Bambang Pamungkas
Ramdhani Lestaluhu crossing dilepaskan menghantam tubuh dari Anam Syahrul, gagal untuk sementara Persija Jakarta. Yang terlihat kembali Robertinho mengambil peranan. Sebuah hari yang sangat berat tentu saja bagi Robertinho karena praktis ia memanggul beban yang sangat berat setelah keluarnya Jelo. Kita lihat bagaimana ia mengambil tugas begitu rangkap sebagai distributor, juga sebagai filter pertama ketika timnya mendapat tekanan, bahkan sekaligus sebagai pengumpan bagi lini depan yang kini turun dengan kekuatan penuh di samping Jelo tentu saja yang sudah ditarik keluar. Berhasil tadi umpan dari Sultan Sama. Ulur waktu tentunya bagi Muhammad Yasir dengan keunggulan 3-0 dan hanya menyisakan kurang dari 9 menit dalam waktu reguler. Neo Saputra, Anam Syahrul, persepsi tadi. Sultan Sama, umpan terobosan cukup baik. Johan Yoga Utama akhirnya kehilangan kontrol bola sendiri. Ya, banyak kesempatan terbuang di kubu Persiba hanya karena penyelesaian yang tidak akurat dan juga tidak sempurna dalam kontrol bola. Dalam penguasaan Bambang Pamungkas mencari rekan yang mau membuka ruang. Aliudin memiliki ruang, berusaha untuk melewati Edi Gunawan, mengirimkan sebuah crossing, sayangnya tidak menjangkau rekannya, dibiarkan saja oleh Aang Suparman tadi. Dan kembali pergantian pemain, akhirnya Hendro Siswanto yang menderita cedera digantikan oleh pemain muda Stefanus Bungaran, yang merupakan pemain binaan Persiba Balikpapan U21. Hanya dengan penampilannya yang kedua musim ini bagi Stefanus Bungaran, masih berusia 21 tahun. Inilah Hendro Siswanto yang tampaknya memang menderita cedera kram. Inilah hal positif bagi pemain-pemain muda yang didaftarkan oleh klub peserta ISL, sehingga pada suatu ketika pemain-pemain ini dibutuhkan oleh tim ketika para pemain-pemain senior atau pemain-pemain inti mengalami cedera, akumulasi dan berbagai hal. Dan hal ini akan menjadi sebuah jam terbang bagi pemain-pemain muda kita sehingga menimbulkan atau memunculkan talent-talent baru terhadap persepak bolaan kita. Firman Utina, umpan terobosan yang begitu prima kepada Ramdhani Lestaluhu yang sayangnya tidak bisa melakukan atau memanfaatkan keunggulan tersebut. Baihaki Kaizan tampaknya juga dipersiapkan untuk menjadi pemain terakhir atau pemain pengganti terakhir di Persija Jakarta. Apakah ini sebuah indikasi untuk memperkuat lini pertahanan tentunya dengan keunggulan 3-0. Dadic tampaknya menderita sedikit cedera saat berusaha untuk menghentikan gerakan dari Ramdhani Lestaluhu. Namun kembali dapat bangkit berdiri dengan asal Kroasia ini. Anam Syahrul, umpan yang kurang cermat kepada Aang Suparman. Ya, kita melihat juga tidak ada keinginan kuat dari Persiba Balikpapan untuk secara Spartan, secara agresif melakukan tekanan di kubu Persija Jakarta. Paling tidak untuk bisa memperkecil ketinggalan sehingga memudahkan Persija untuk mengontrol terus pertandingan. Dan akhirnya Bambang Pamungkas yang ditarik keluar untuk digantikan oleh Baihaki Kaizan. Tak menarik bagi Baihaki Kaizan yang merupakan pemain tim nasional Singapura yang mencetak 2 gol bagi tim nasionalnya, di mana kedua gol tersebut dicetak duanya saat melawan tim nasional Indonesia. Ya, saya pikir dengan memainkan Baihaki dan pemain-pemain inti lainnya, ini adalah upaya Benny Dolo untuk tetap memberikan jam terbang bahkan sentuhan terhadap pemain-pemainnya untuk tidak terlalu jauh atau comblang menurun kondisi yang diharapkan untuk pertandingan berikutnya. Pelanggaran terhadap Edi Gunawan tampaknya dilakukan oleh Musafir.
Robertinho Puliara, terobosan. Ferry Ariawan. Masih Ferry Ariawan. Dan mampu untuk meneruskan bola kepada rekannya Sultan Sama tadi. Ismet Sofyan. Firman Utina kini. Balik kepada Ismet Sofyan. Leo Saputra. Dani Lestaluhu. Herman Abando. Tore. Dan 3 center back ini Persija Jakarta menurunkan formasinya. Haki Kaizan. Herman Abando. Terus memainkan bola dari kaki ke kaki, umpan yang sangat baik dari Mustafic, dari Firman Utina, dan hampir saja dapat meneruskan bola dari Aliuddin kepada Musafri tadi, dan tampaknya protes dari Miodadic yang diputuskan menerima bola dengan tangannya tadi. Ya, kita lihat agak menyindir tampaknya Miodadic dengan memberikan syarat memegang atau menunjuk tangannya kepada mata untuk mempertanyakan keputusan wasit. Namun bagaimanapun ini menjadi sebuah keuntungan bagi Persija. Melalui proses inilah Persija mencetak gol pembuka mereka melalui tendangan bebas yang dilakukan oleh Ismet Sofyan. Bola rebound yang menerpa Mistar diselesaikan oleh Serge Mali. Ini justru bersiap. Tembakan langsung yang cukup keras walaupun tidak on target tadi dari Farudin Mustafic. Stefanus Bungaran. Edi Gunawan. Pelanggaran dilakukan oleh Musafri. Sudah untuk kedua kalinya Musafri melanggar mantan rekan satu klubnya, yaitu Edi Gunawan sejauh ini. Laga emosional bagi Tia Musafri tentunya. Anam Syahrul meneruskan bola dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Tore terhadap Ferry Ariawan. Kita lihat berebutan tampaknya area siapa yang akan mengambil eksekusi antara Ferry Ariawan. Tentunya ini merupakan sebuah indikasi bagi Ferry Ariawan yang tampaknya memang pemain muda yang ambisius. Ya. Sudah mencetak 7 gol sejauh ini di ajang Jarum Indonesia Super League dan bermain sebetulnya dengan sangat baik pada sore hari ini. Walaupun akhirnya sang kapten yaitu Miodadic yang menengahi dan mengambil sendiri kesempatan tendangan bebas. Yang ingin menyadarkan Ferry Ariawan bahwa ia masih laten untuk seorang pemain muda. Bersiap Miodadic menerpa pagar pemain. Kembali Ferry Ariawan, kita saksikan determinasi dari pemain yang satu ini. Crossing Baik Haki menghalang. Stefanus Bungaran buang saja, tampaknya memberikan kesempatan bagi Ramdhani Lestaluhu untuk mendapatkan perawatan. Dibantu oleh Angsu Parman dan tampaknya memang menderita kram. Masih tetap setia pendukung dari Persija Jakarta kita saksikan. Ya, ini merupakan momen yang sangat langka memang bagi The Jackmania, karena sudah begitu lama tim kesayangan mereka tidak pernah menang dari 6 pertandingan sebelumnya. Karena itu kemenangan ini patut mereka rayakan.
Tambahan waktu 2 menit sebelum mencapai hasil akhir. Stefanus Bungara, Muhammad Dan. Coutinho Puliara kembali pada Muhammad Dan. Stefanus Bungara, Johan Yoga Utama. Pelanggaran dilakukan oleh Firman Utina terhadap Johan Yoga. Stefanus Bungara, Anam Syarul. Kerjasama antara Sultan Sama dan juga Johan Yoga kembali sebelumnya. Merupakan sebuah inisiatif yang cukup baik walaupun tidak sempurna dieksekusi tadi. Kerjasama antara kedua pemain. Pelanggaran Edi Gunawan diganti kini. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Edi Gunawan terhadap Talauhu Abdul Musafri. Iya, tampaknya ada sesuatu antara dua pemain ini, Arya. Saling bergantian melakukan pelanggaran di antara mereka masing-masing. Meski memang masih dalam batas-batas sportivitas. Leo Saputra, Firman Utina. Umpan terobosan Firman akan sangat cantik apabila bisa menjangkau Aliudin tadi. Ferry Aryawan, kita saksikan determinasi pemain muda ini dan umpan sebetulnya sangat baik dimaksudkan, namun tidak disambut oleh Ang Suparman tadi yang melakukan penetrasi lanjutan. Dan wasit Armando Pribadi akhirnya mengakhiri partai di mana tidak terjadi tambahan gol pada babak kedua. Di mana akhirnya Persija Jakarta meraih kejayaan melalui kemenangan 3-0 atas Persiba Balikpapan melalui 2 gol.